Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana aroma kopi pagi itu memenuhi ruang pantry kantor. Suamiku, Bayu, tengah menuang kopi ke dalam cangkir hitam favoritnya, sementara kakakku, Rina, berdiri di sebelahnya, tertawa kecil entah karena apa. Sekilas, pemandangan itu tampak biasa. Mereka tampak seperti dua rekan kerja yang menikmati pagi di kantor. Tapi ada sesuatu dalam cara mereka saling menatap. Dalam caranya tangan Rina menyentuh lengannya, yang membuat dadaku terasa sesak. Aku mencoba menepis prasangka itu. Aku istri Bayu. Kami sudah menikah 5 tahun, dan meskipun kehidupan rumah tangga kami tak sempurna, aku percaya dia mencintaiku. Begitu pula Rina, kakak kandungku sendiri. Kami tumbuh bersama, melewati segala suka duka sejak kecil. Mana mungkin mereka berani mengkhianatiku? Namun, sejak Rina diterima kerja di perusahaan yang sama denganku dan Bayu, firasatku tak pernah benar-benar tenang. Awalnya aku senang, tentu saja. Bukankah menyenangkan bisa bekerja bersama orang-orang yang kau sayangi? Tapi hari demi hari, aku mulai menangkap hal-hal kecil yang membuatku gelisah. SMS tengah malam dari Rina, yang katanya salah kirim, tawa Bayu yang tiba-tiba berhenti saat aku masuk ruangan, dan tentu saja, percakapan yang langsung berubah arah begitu aku hadir. Aku mencoba bicara pada Bayu suatu malam, setelah kami makan malam dalam diam. "Bayu," kataku hati-hati, "kamu akhir-akhir ini deket banget sama Rina ya?" Dia mengangkat alisnya, tampak terkejut. "Dekat gimana maksud kamu?" "Ya, aku lihat kalian sering ngobrol, kadang berdua aja. Aku cuma nanya, itu aja." Bayu menghela napas. "Dia itu kakak kamu, Mir. Masa kamu cemburu sama kakak kamu sendiri?" Aku diam. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Tapi naluriku sebagai seorang istri dan adik perempuan tak pernah salah. Aku mulai memperhatikan gerak-gerik mereka dengan lebih seksama. Aku menjadi bayangan yang terus mengintai, walau hatiku berdarah setiap kali melihat mereka begitu akrab. Lalu, semuanya memuncak saat aku tak sengaja menemukan flash disk Bayu tertinggal di meja makan. Dia terburu-buru pagi itu, dan mungkin lupa membawanya. Karena penasaran, aku colokkan ke laptopku. Filenya tampak biasa, presentasi, laporan keuangan, beberapa folder kerja. Tapi satu folder membuat mataku membelalak. Folder itu bernama private. Aku tahu aku tak seharusnya membuka folder itu, tapi rasa curiga yang selama ini terpendam seperti api yang menyala-nyala. Dengan tangan gemetar, aku klik folder itu. Ada beberapa video di dalamnya, dan ketika aku buka salah satunya, dunia runtuh. Itu adalah rekaman dari CCTV kantor. Tapi bukan sembarang rekaman. Kamera itu jelas terpasang diam-diam. Entah siapa yang menaruhnya di salah satu ruangan belakang kantor yang jarang dipakai. Dan di dalam video itu, kulihat Bayu dan Rina melakukan hal yang tak pernah bisa kubayangkan dilakukan oleh seorang suami dan kakak kandungku. Tubuhku bergetar. Aku muntah di lantai. Napasku berat, dan air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa mereka berdua menghancurkanku seperti ini? Hari-hari setelah itu, aku seperti hidup dalam kabut. Aku tetap masuk kerja, tetap tersenyum, tetap menjalankan tugasku. Tapi setiap kali melihat mereka, aku hanya ingin berteriak. Mereka tak tahu bahwa aku sudah tahu. Mereka masih memainkan peran, berpura-pura suci di depan semua orang. Sampai akhirnya aku tak tahan lagi. Hari itu adalah hari evaluasi bulanan. Semua karyawan kantor berkumpul di ruang meeting besar. Bayu, sebagai kepala divisi, berdiri di depan, memaparkan laporan bulan ini. Rina duduk manis di barisan depan, tersenyum bangga setiap kali Bayu menyinggung keberhasilan timnya. Aku duduk di pojok ruangan, menggenggam remote presentasi yang tersambung ke layar utama. Aku sudah mempersiapkan ini sejak semalam. Satu klik saja,
dan seluruh isi kantor akan tahu. Bukan hanya hubungan terlarang itu, tapi juga betapa kejinya dua orang yang paling aku percaya mempermainkanku di belakangku. Selanjutnya akan ada tambahan laporan dari saya, kataku sambil berdiri, menghentikan presentasi Bayu. Semua mata menoleh padaku. Bayu tampak bingung. Rina sedikit mengernyitkan dahi. Aku menatap mereka bergantian, lalu menekan tombol pada remote. Layar berubah. Video itu diputar. Tidak ada suara selain desahan dari rekaman. Tidak ada keraguan apa yang sedang terjadi dalam tayangan itu. Ruangan langsung hening, lalu bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang menutup mulutnya, yang lain menoleh tak percaya. Bayu membeku. Rina memucat. Matanya membelalak, menatapku dengan wajah ketakutan dan penuh penyesalan. Aku berdiri di tengah ruangan, tak berkata apa-apa. Aku tak perlu menjelaskan apapun. Tayangan itu sudah menjelaskan segalanya. Aku hanya menatap mereka berdua, dalam diam, dengan air mata yang menetes tanpa suara. Astaga, bisik salah satu manajer. Itu Bayu kan? Sama Rina? Aduh, gila ini. Dia suami Mira, ya? Mereka bersaudara. Gila. Bisikan itu makin riuh, seperti angin topan yang membongkar semua topeng munafik. Bayu akhirnya bergerak, mencoba mematikan proyektor, tapi aku lebih cepat. Aku sudah mengatur semuanya agar tidak bisa dihentikan sebelum video selesai. Rina mulai menangis. Dia berdiri dan hendak keluar ruangan, tapi langkahnya goyah. Semua mata menghakimi. Tak ada satu pun tangan yang menolongnya. Selesai video itu diputar, aku menghela napas. Hening masih menggantung di udara. Aku melangkah keluar ruangan tanpa berkata sepatah kata pun. Hari itu, aku membuat malu suamiku dan kakakku di depan semua orang. Bukan karena aku dendam, tapi karena aku sudah terlalu lama diam. Sudah terlalu lama menahan perih. Aku tak ingin lagi menjadi perempuan yang dibohongi oleh orang-orang yang katanya mencintaiku. Sejak hari itu, semua berubah. Bayu diskors oleh perusahaan karena menyalahgunakan fasilitas kantor. Rina menghilang, entah kemana. Ibuku pingsan ketika mendengar kabar itu, dan ayahku marah besar. Keluarga kami hancur. Tapi entah kenapa, aku merasa sedikit lebih lega. Luka ini masih berdarah, tapi setidaknya aku tak lagi menutupinya. Aku tahu perjalanan ke depan akan berat. Aku harus menghadapi dunia, harus mengurus perceraian, harus menyembuhkan luka yang dalam. Tapi setidaknya, aku telah membuka topeng mereka. Aku tidak lagi hidup dalam kebohongan. Dan itu adalah langkah pertama. Aku tak kembali ke kantor setelah hari itu. Beberapa rekan menghubungiku lewat pesan dan telepon. Sebagian besar menanyakan keadaanku. Sebagian lagi hanya ingin tahu lebih dalam tentang skandal memalukan itu. Aku tak menjawab satupun. Aku hanya ingin sendiri. Di rumah, suasananya lebih sunyi dari biasanya. Bayu tak pulang sejak kejadian itu. Mungkin dia tahu aku tak akan membiarkannya masuk lagi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi figura-figura pernikahan kami yang masih berjajar rapi di dinding. Wajah kami tersenyum bahagia di sana. Ironis sekali, aku ingin marah, ingin menghancurkan semua foto itu. Tapi aku hanya bisa diam yang panjang. Diam yang membuat pikiranku berputar lebih liar dari sebelumnya. 2 hari kemudian, ibuku datang ke rumah. Ia datang sendiri, wajahnya kusut dan matanya sembab. Aku tahu, ia baru saja menangis lama. "Apa yang kamu lakukan, Mira?" Tanyanya pelan, duduk di sebelahku. Aku menoleh, menatap mata wanita yang membesarkanku dengan cinta dan kerja keras. "Aku hanya menunjukkan kebenaran, Bu," jawabku. "Tapi itu kakak kamu, kakak kandung kamu, Mira." Suaranya bergetar. "Dan dia tidur dengan suamiku?" "Bu, di kantor, di tempat kerja kita. Dia bukan hanya menghancurkan aku, dia juga mempermalukan keluarga kita." Ibu menunduk. Air matanya jatuh di punggung tangannya yang keriput. Aku menggenggam tangannya, lembut tapi tegas. "Aku tahu ini menyakitkan, tapi aku lebih sakit, Bu. Aku yang dikhianati.
Aku yang diludahi harga dirinya oleh dua orang yang paling aku cintai, Rina kakakku, dan Bayu suamiku. Mereka memusnahkan kepercayaanku, dan aku tak akan pura-pura buta hanya karena kita sedarah. Ibu menangis lebih keras. Aku tak menahannya. Mungkin memang ini saatnya semuanya runtuh, agar bisa dibangun kembali dari awal. Setelah ibu pulang, aku mengemasi semua barang-barang Bayu. Aku masukkan ke dalam kardus dan letakkan di depan pintu. Aku juga mengganti kunci rumah. Rumah ini milikku, warisan dari ayah Bayu, dan dalam surat wasiatnya tertulis bahwa rumah ini diberikan padaku, bukan pada Bayu. Beberapa hari kemudian, surat dari HRD perusahaan dikirimkan ke email pribadiku. Bayu secara resmi dipecat karena pelanggaran etika berat. Rina mengundurkan diri beberapa hari sebelumnya. Tak ada yang tahu dia pergi kemana. Tapi aku mendengar desas-desus kalau dia pindah keluar kota. Menghindari omongan orang, aku mulai mendatangi psikolog, mencoba menyembuhkan luka batin yang membekas. Psikologku, seorang wanita paruh baya bernama Bu Sinta, mengatakan sesuatu yang sangat menempel di pikiranku sampai sekarang. Kamu tidak bisa menghapus apa yang terjadi, Mira. Tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu akan hidup setelahnya. Kamu bisa memilih untuk menjadi korban selamanya, atau kamu bisa memilih untuk menjadi penyintas. Kalimat itu seperti suluh dalam kegelapan. Aku mulai merawat diriku sendiri, mulai bangun pagi, olahraga, makan sehat, dan bahkan kembali menulis di blog lamaku. Aku bercerita di sana, dengan nama samaran, tentang bagaimana rasanya dikhianati oleh orang yang kita anggap dunia kita. Ternyata banyak yang membaca. Banyak perempuan lain yang mengalami hal serupa, dan mereka mulai mengirimi aku pesan. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya, tapi mereka merasa aku memahami rasa sakit mereka. Perlahan, aku merasa tidak sendiri. Lalu suatu malam, saat hujan turun pelan-pelan, Bayu datang. Dia berdiri di depan rumah, basah kuyup, menatapku lewat pintu kaca. Aku membuka sedikit pintu, tapi tak membiarkannya masuk. Aku minta maaf, Mir. Katanya dengan suara serak. Aku hanya menatapnya. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sebodoh itu. Aku nyesel. Aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, reputasi, kamu. Aku tertawa kecil, getir. Kamu kehilangan itu karena kamu memilih begitu, Bayu. Jangan datang ke sini dan mengemis simpati. Dia menunduk. Hujan masih turun. Aku cuma, mau kamu tahu aku nggak pernah berniat nyakitin kamu. Nggak pernah berniat. Suaraku meninggi. Kamu menyetubuhi kakakku sendiri, Bayu. Kamu pikir aku akan percaya kamu nggak niat nyakitin aku? Dia terdiam. Kamu harus pergi. Jangan datang ke sini lagi. Aku akan kirim surat cerai lewat pengacara. Dia masih berdiri beberapa saat sebelum akhirnya melangkah pergi, dan aku menutup pintu, kali ini untuk selamanya. Malam itu aku menangis lagi, tapi tangisannya berbeda. Tangis pelepasan. Tangis perpisahan dengan semua luka yang selama ini kusimpan dalam dada. Aku mulai menata ulang hidupku. Aku memutuskan untuk resign dari kantor itu dan memulai bisnis kecil dari rumah. Membuat kue custom yang dulu sempat kupelajari saat pandemi. Aku menggunakan uang tabunganku dan bantuan teman-teman lama untuk memulai. Ternyata, hidup tak benar-benar berakhir setelah dihancurkan. Justru kadang, dari reruntuhan itu, kita bisa membangun sesuatu yang lebih kuat. Suatu siang, teleponku berdering, nomor asing. Halo? Mira? Aku terdiam sejenak. Suara itu, suara Rina. Jangan tutup dulu. Aku mohon, dengar aku sekali ini aja. Aku diam, tak menjawab, tapi juga tak menutup. Aku tahu aku nggak pantas minta maaf. Aku tahu aku udah hancurin segalanya, tapi aku hamil, Mir. Aku memejamkan mata. Dan itu anak Bayu. Dunia seperti berhenti sesaat. Jantungku berdetak tak karuan. Aku nggak minta kamu ngapa-ngapain, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Mama nggak mau bicara sama aku, papa nggak ngakuin aku lagi. Aku sendirian. Dan itu salah siapa? Tanyaku akhirnya, suaraku dingin. Aku tahu, aku salah. Aku cuma pengen kamu tahu. Aku tak tahu harus merasa apa.
Marah, kecewa, kasihan, entah. Yang jelas, aku tak ingin tahu lebih banyak lagi. Hidupku sudah cukup porak-poranda karena mereka. Rina, kamu kakakku. Tapi kamu juga pengkhianat. Aku doakan anakmu sehat. Tapi jangan pernah hubungi aku lagi. Klik. Aku menutup telepon. Dan saat itu, aku tahu. Aku sudah benar-benar selesai dengan mereka. Setelah kututup telepon itu, aku hanya duduk diam menatap tembok kamar. Tidak ada air mata kali ini. Tidak ada histeria, hanya kehampaan. Seolah-olah semua emosi telah habis ditumpahkan dan yang tersisa hanya ruang kosong dalam diriku. Aneh rasanya. Ketika aku diberi kabar bahwa kakakku hamil anak dari suamiku, mantan suamiku, lebih tepatnya, aku tidak merasa apa-apa. Mungkin karena aku sudah membunuh bagian dari diriku yang dulu mencintai mereka. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kulihat langit pagi mengintip dari jendela, warnanya keperakan dan tenang. Aku membuat secangkir kopi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku duduk menikmati rasanya. Tidak tergesa, tidak ada distraksi, tidak ada keraguan. Aku membuka laptop dan mengecek pesanan kue. Ternyata pesananku mulai ramai. Ada 5 pesanan untuk minggu ini, dan 3 diantaranya dari pelanggan yang kembali memesan. Aku tersenyum kecil. Mungkin Tuhan punya caranya sendiri dalam mengganti luka dengan hal yang lebih bermakna. Bisnis kecilku mulai tumbuh. Namanya sederhana, Mirasa. Gabungan dari namaku dan kata rasa. Teman-temanku menyukainya, dan mereka ikut membantuku mempromosikan lewat media sosial. Dalam beberapa bulan, aku mulai menerima pesanan dari luar kota. Beberapa kafe kecil bahkan tertarik untuk menjual kue buatanku secara tetap. Kesibukan itu menyelamatkanku dari kehancuran. Setiap adonan yang kubuat, setiap hiasan buttercream yang kutorehkan di atas permukaan kue, seperti proses penyembuhan. Tanganku sibuk, dan hatiku perlahan pulih. Suatu hari, aku diminta menjadi pembicara dalam komunitas perempuan yang pernah mengalami pengkhianatan dalam rumah tangga. Aku sempat ragu. Aku bukan siapa-siapa. Tapi akhirnya aku mengiyakan. Hari itu, aku berdiri di depan sekitar 20 perempuan. Wajah-wajah mereka menyimpan luka yang sama seperti yang dulu kupunya. Mereka menatapku, dan aku tahu, aku harus bicara jujur. Nama saya Mira. Saya pernah dikhianati oleh suami dan kakak kandung saya sendiri. Beberapa mata membelalak. Yang lain mengangguk pelan. Waktu itu, saya pikir hidup saya sudah habis. Saya kehilangan rasa percaya, harga diri, dan bahkan semangat hidup. Tapi ternyata, saya salah. Justru dari titik terendah itulah saya menemukan siapa saya sebenarnya. Aku menceritakan segalanya, tanpa menyensor, tanpa memoles. Beberapa dari mereka menangis. Beberapa memegang tanganku setelah sesi selesai. Terima kasih, Mbak. Sekarang, saya merasa saya nggak sendiri, bisik salah satu dari mereka. Aku tersenyum. Ternyata, rasa sakit pun bisa jadi berkah jika kita tahu bagaimana mengolahnya. Waktu terus berjalan. Aku resmi bercerai dari Bayu 3 bulan setelah video itu diputar di kantor. Prosesnya tidak lama karena Bayu tak memberi perlawanan. Bahkan, dia tak hadir di pengadilan. Semua diwakilkan pengacaranya. Itu sudah cukup menjelaskan sikapnya. Ibuku perlahan mulai menerima kenyataan, walaupun masih sering menangis saat menyebut nama Rina. Beliau sering datang ke rumahku sekarang, membantu mengurus pesanan, atau hanya duduk dan menemaniku di dapur. Entah kenapa Bu jadi tenang kalau lihat kamu sibuk, katanya suatu siang. Aku juga merasa lebih hidup, Bu, jawabku sambil mengaduk adonan. Kadang aku memimpikan Bayu dan Rina. Dalam mimpi itu, mereka datang padaku dengan wajah bersalah, tapi aku hanya berdiri dan menutup pintu perlahan, sama seperti yang kulakukan di dunia nyata. Aku tak ingin membenci mereka terus-menerus. Tapi aku juga tak ingin mereka hadir lagi dalam hidupku. Aku mulai bisa tertawa lagi. Bukan tawa basa-basi, tapi tawa yang tulus. Aku mulai keluar rumah
Bertemu teman-teman, bahkan sempat didekati oleh seorang pria dari komunitas bisnis. Namanya Arif. Dia duda beranak satu, tenang dan sopan, dan dia tak pernah menanyakan masa laluku. Dia hanya tertarik pada apa yang aku suka sekarang. Baking, buku-buku sastra, dan teh hangat di sore hari. Kami belum ke tahap serius, tapi setidaknya aku tahu, ada kemungkinan untuk bahagia lagi, untuk mencintai lagi. Aku tak mau terburu-buru. Aku ingin sembuh sepenuhnya, dan memastikan bahwa kali ini, aku mencintai seseorang bukan karena takut kesepian, tapi karena memang ingin. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan reuni kantor lamaku. Banyak yang penasaran apakah aku akan datang setelah drama besar yang pernah terjadi. Tapi aku memutuskan untuk hadir. Bukan untuk pamer, bukan untuk nostalgia, tapi sebagai bentuk penutup. Aku ingin menatap masa lalu dan mengatakan, aku tidak takut lagi. Ketika aku melangkah masuk ke ruangan acara, beberapa pasang mata menoleh. Beberapa menyapa ramah, beberapa hanya tersenyum gugup. Aku tahu mereka masih mengingat kejadian itu, tapi aku tidak merasa malu. Salah satu mantan rekan kerja mendekat dan berkata, "Mira, kamu kelihatan jauh lebih kuat sekarang." Aku tersenyum. Karena aku sudah berdiri di atas puing-puing yang dulu menghancurkanku. Dan aku memang sudah berdiri, dengan kedua kakiku, di atas luka yang pernah dalam. Setelah acara reuni itu, aku merasa seolah sebuah pintu masa lalu telah benar-benar kututup. Mungkin pintunya tidak benar-benar hilang. Kenangan masih ada, bayangan sesekali datang, tapi kini aku sudah bisa berdiri di depan pintu itu dan memilih untuk tidak membukanya lagi. Bisnisku makin berkembang. Aku mempekerjakan 2 orang karyawan tetap, dan salah satu dari mereka adalah janda muda dengan 2 anak. Aku tahu seperti apa rasanya dihancurkan dan bangkit tanpa banyak dukungan. Maka, di tempat ini, aku ingin menciptakan ruang yang aman, hangat, dan penuh penghargaan. Bukan sekadar dapur produksi, tapi rumah kecil yang memeluk orang-orang yang pernah patah. Arif, pria dari komunitas bisnis itu, mulai sering datang. Dia tak pernah memaksa atau menuntut apapun. Kadang dia hanya duduk di pojok dapur, membaca buku, atau membantu menata kemasan. Di beberapa sore yang sibuk, dia bahkan ikut mengantar pesanan. Suatu kali, saat kami duduk di teras belakang setelah hari yang panjang, dia memandangku lama sebelum berkata, "Kamu tahu nggak, Mir? Kamu punya cahaya. Bukan cahaya ceria yang ramai, tapi cahaya tenang. Kayak lilin di ruang gelap." Aku terdiam. Tak ada yang pernah menggambarkan diriku seperti itu sebelumnya. Lilin. Mungkin benar. Aku pernah nyaris padam. Tapi sekarang, aku menyala dengan cara yang berbeda. Lebih tenang. Lebih penuh makna. Hubunganku dengan Arif berjalan pelan tapi pasti. Kami tak banyak bicara tentang masa lalu. Dia tahu cukup, dan dia tak mencoba membuka luka yang tak perlu. Aku pun belajar bahwa tak semua pria seperti Bayu. Bahwa cinta sejati tak harus datang dengan ledakan besar. Kadang ia hadir dalam keheningan, dalam perhatian kecil, dalam kehadiran yang konstan. Suatu malam, ketika aku sedang membereskan loyang-loyang kue, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Isinya singkat. "Maafkan aku, tidak ada nama. Tapi aku tahu itu dari Rina. Nomornya berbeda, tapi aku mengenal pola kalimat dan nada hatinya. Kali ini, aku tidak menangis, tidak terpancing. Aku hanya menatap pesan itu sebentar, lalu menghapusnya. Bukan karena aku belum memaafkannya, tapi karena aku sudah tak butuh lagi untuk mendengarnya. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan juga bukan berarti membiarkan seseorang kembali masuk. Kadang memaafkan berarti menerima bahwa luka itu nyata, tapi memilih untuk tidak mengizinkannya. Terus-menerus mengatur hidup kita, aku memilih untuk hidup. Di akhir tahun, aku diundang dalam acara talk show lokal, membahas kisah perempuan-perempuan yang membangun hidup setelah jatuh. Namaku diusulkan oleh salah satu penggiat komunitas perempuan, penyintas. Aku nyaris menolak. Tapi akhirnya, aku terima. Bukan untuk pamer. Tapi karena kalau kisahku bisa menyelamatkan satu saja perempuan dari keterpurukan, itu cukup.
Saat duduk di depan kamera dan pembawa acara bertanya bagaimana aku bisa melalui semuanya, aku hanya menjawab, "Dulu, aku merasa hidupku berakhir di meja ruang rapat itu. Tapi ternyata, itu bukan akhir. Itu pembuka. Dari sana, aku belajar bahwa pengkhianatan terbesar bukan yang dilakukan orang lain, tapi yang kita lakukan pada diri sendiri saat kita membiarkan rasa sakit itu mematikan kita. Aku berhenti mengkhianati diriku ketika aku memilih bangkit. Dan aku tahu aku tidak sedang berbicara hanya untuk penonton. Aku juga sedang berbicara kepada diriku sendiri. Diriku yang dulu, yang lemah, yang tersungkur, yang hampir menyerah. Aku menutup acara dengan senyum. Bukan senyum palsu, tapi senyum yang sudah menempuh badai dan tahu rasanya selamat. Beberapa bulan kemudian, saat aku sedang mencatat pesanan di pagi hari, Arif datang lebih awal dari biasanya. Dia membawa sekotak kecil, bukan kue, tapi berisi surat dan sebuah cincin, sederhana. Ia tak langsung melamar, tidak mengucapkan kata-kata dramatis. Dia hanya berkata, "Aku nggak mau buru-buru, tapi kalau suatu hari kamu siap untuk memulai lagi, aku akan tetap di sini, menunggumu." Aku menggenggam kotak itu, menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Mungkin tidak untuk menikah besok atau bulan depan, tapi siap untuk memberi kesempatan lagi kepada cinta, kepada masa depan. Sore itu aku duduk di beranda dengan secangkir teh, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Aku tidak tahu bagaimana akhir cerita ini nanti, tapi untuk pertama kalinya, aku tak takut pada halaman yang belum kutulis. Aku sudah melewati halaman tergelap dalam hidupku. Dan sekarang, aku sedang menulis yang paling jujur. Beberapa bulan setelah percakapan dengan Arif dan penyerahan kotak kecil itu, hidup berjalan dengan lebih tenang. Seperti sungai yang sempat meluap karena badai, kini alirannya kembali normal, meski tetap meninggalkan jejak di tepiannya. Luka itu ada, tapi tak lagi berdarah. Luka itu kini tinggal sebagai kenangan, pengingat, dan pelajaran. Bisnisku berkembang lebih pesat dari yang pernah kubayangkan. Dari dapur kecil di rumahku, kini aku memiliki workshop sendiri di bangunan sewaan di pinggir kota. Aku merekrut 3 karyawan baru dan membentuk tim kecil yang solid. Mereka bukan sekadar karyawan. Kami sudah seperti keluarga. Satu sama lain saling menjaga, saling menyemangati. Tak ada politik kantor. Tak ada pengkhianatan. Semua transparan. Semua saling tahu rasa sakit satu sama lain. Di tengah kesibukan itu, hubungan dengan Arif pun tumbuh perlahan. Tak banyak janji-janji besar, tak banyak romansa murahan, tapi ada rasa tenang yang tak bisa kudefinisikan. Dia selalu hadir. Saat aku jatuh karena pesanan yang gagal, saat aku stres menghadapi laporan keuangan, bahkan saat aku hanya ingin duduk diam menatap hujan, dia ada di situ, tanpa suara, tapi penuh makna, sampai pada suatu malam yang biasa saja. Tidak ada tanggal istimewa, tidak ada perayaan. Kami sedang duduk berdua di balkon rumahku, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang yang turun ke bumi. Tiba-tiba Arif menoleh padaku. Wajahnya tenang, suaranya lembut seperti biasanya. "Mira, aku nggak tahu apakah kamu sudah benar-benar siap, tapi aku siap. Kalau kamu mengizinkan, aku ingin jadi rumah buat kamu. Bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk menemani kamu, kemanapun kamu mau pergi nanti." Aku menatapnya. Tak ada musik dramatis, tak ada mata berkaca-kaca, tapi ada getaran kecil yang hangat di dalam dadaku. Sesuatu yang pelan-pelan tumbuh sejak pertama kali aku menolak untuk patah selamanya. Aku tak menjawab dengan kata. Aku hanya menggenggam tangannya, kuat dan lama. Dan itu cukup. 3 bulan setelah malam itu, kami menikah dalam acara sederhana. Hanya keluarga dan teman dekat. Tidak mewah, tidak mengundang banyak orang, tapi penuh kehangatan dan doa. Ibuku duduk di barisan depan. Matanya berkaca-kaca saat menggandeng tanganku, sebelum masuk ke ruangan kecil tempat akad dilangsungkan. Di tangannya, ia menyelipkan secarik kertas.
Saat kubuka, aku menemukan tulisan tangan beliau. "Kamu perempuan paling kuat yang ibu kenal. Terima kasih sudah tidak menyerah." Aku menangis pelan saat membacanya. Untuk pertama kalinya, tangisku bukan karena kesakitan, tapi karena syukur. Aku tak tahu bagaimana kabar Rina dan Bayu sekarang, dan aku tak butuh tahu. Aku tidak menyimpan dendam, tapi aku juga tidak membuka pintu. Beberapa luka tidak untuk diulang. Cukup dikenang agar tidak terjatuh di lubang yang sama. Aku dan Arif menjalani hidup dengan tenang. Kami mengadopsi seekor anjing kecil yang kami beri nama Tala, yang berarti bintang. Karena bagiku, dia seperti bintang kecil yang hadir di tengah gelapnya masa lalu. Beberapa tahun ke depan, kami membuka kafe kecil. Menu utamanya kue-kue dari resep Mirasa. Di dalam kafe itu, ada rak buku tempat para pengunjung bisa membaca kisah-kisah penyintas, kisah orang-orang yang pernah hancur tapi memilih bangkit. Beberapa tulisan berasal dari pembaca blog lamaku yang kini berkembang menjadi komunitas nasional. Dan suatu sore saat aku duduk di dekat jendela kaca kafe itu, melihat pasangan muda tertawa, melihat anak-anak berlarian di luar, aku sadar, aku sudah sampai. Bukan di akhir bahagia, tapi di kehidupan yang nyata, yang damai, yang jujur. Kehidupan yang kuisi dengan keputusan baru, setiap harinya. Aku bukan lagi Mira yang dipermalukan di ruang rapat karena pengkhianatan suami dan kakak kandungku. Aku adalah Mira yang memilih berdiri dan berjalan, tanpa menoleh ke belakang lagi. 3 tahun telah berlalu sejak aku menikah dengan Arif. Kafe kecil kami kini menjadi tempat yang cukup dikenal di kota. Orang-orang datang bukan hanya karena kue dan kopi, tapi karena suasananya tenang, hangat, dan jujur. Ada satu sudut dinding yang penuh dengan surat-surat dari pengunjung. Surat-surat itu ditulis dan ditempel oleh siapa saja yang ingin membagikan cerita mereka. Entah tentang cinta, luka, kehilangan, atau harapan. Aku menyebutnya dinding sembuh. Setiap pagi, sebelum kafe buka, aku duduk di depan dinding itu, membaca 1 atau 2 surat. Ada kisah seorang wanita yang kehilangan anaknya karena penyakit. Ada kisah laki-laki yang ditinggal pasangannya karena kecelakaan. Ada pula kisah sederhana tentang orang tua yang akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu mereka. Dan di antara semuanya, ada surat-surat yang ditujukan padaku. Dari perempuan-perempuan yang pernah membaca kisahku dan merasa tidak sendiri lagi. Aku tahu sekarang, setiap luka membawa peluang untuk jadi jembatan bagi orang lain, dan aku tak menyesal pernah jatuh, karena dari kejatuhan itu aku bisa berdiri lebih kuat, dan menarik tangan-tangan lain yang butuh bangkit. Hubungan dengan Arif berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar pasangan. Kami menjadi rekan, sahabat, penjaga hati satu sama lain. Kami tidak selalu sempurna. Ada perdebatan, ada hari-hari lelah, tapi tak pernah ada kebohongan, tak pernah ada pengkhianatan. Kami belajar berbicara, tidak hanya dengan kata-kata, tapi dengan perhatian dan kesediaan untuk mendengar anak, kami belum punya. Atau mungkin tak akan punya secara biologis. Tapi kami sudah lama sepakat, jika tak diberi, kami akan mengasuh. Dan benar saja, tahun keempat pernikahan kami mengadopsi seorang anak perempuan berusia 6 tahun bernama Saska. Ia ditemukan di rumah penampungan anak, pendiam dan penuh luka trauma. Tapi matanya, Tuhan, matanya mengingatkanku pada diriku sendiri. Di hari aku hancur, tapi tetap bertahan. Saska tidak mudah didekati di awal. Tapi perlahan, dia membuka diri. Ia suka membuat kue bersamaku. Dia menamai adonan pertamanya kue sabar. Katanya karena perlu waktu lama agar bisa mengembang dengan baik. Kami tertawa saat dia mengatakan itu. Tapi di hatiku, aku tahu, anak ini akan tumbuh jadi sesuatu yang indah, seperti bunga dari tanah keras. Setiap malam, sebelum tidur, Saska meminta satu kebiasaan kecil. Aku harus membacakan satu kisah nyata dari dinding sembuh di kafe. Ia senang mendengar kisah orang lain, dan selalu menutup malamnya dengan pertanyaan sederhana. "Mama, orang-orang itu kuat ya?" Dan aku selalu menjawab hal yang sama. "Mereka bukan cuma kuat, Nak.
Mereka sembuh. Dan sembuh itu lebih hebat dari sekadar kuat. Saska akan tersenyum. Dan di senyum itu, aku melihat masa depan. Masa depan yang dulu kupikir sudah lenyap di hari Bayu dan Rina mengkhianatiku. Aku tak pernah berharap kisahku dibaca banyak orang. Tapi jika ada satu perempuan saja di luar sana yang memutuskan untuk tidak menyerah karena tahu bahwa aku pernah bangkit, maka semua rasa sakitku dulu tidak sia-sia. Karena itulah aku menulis buku pertamaku, Sembuh Dalam Dapur. Buku itu bukan sekadar resep kue, tapi perjalanan emosional, bab per bab, yang mengiringi tiap adonan dan loyang. Isinya adalah kisah nyata, kisahku, kisah Saska, kisah para penyintas yang pernah menulis di dinding kafe kami. Buku itu diterbitkan setahun, kemudian dicetak terbatas, tapi menyebar cepat. Tak lama setelah itu, aku menerima undangan untuk berbicara di Forum Perempuan Nasional. Kali ini bukan lagi sebagai korban pengkhianatan, tapi sebagai simbol ketahanan. Aku berdiri di panggung besar, menatap ratusan pasang mata yang menunggu. Beberapa membawa anak mereka. Beberapa memeluk buku kecil berjudul Sembuh Dalam Dapur. Hatiku hangat, tanganku gemetar, dan aku berkata, "Waktu kalian merasa dunia kalian hancur, percayalah, itu bukan akhir. Itu hanyalah awal dari hidup baru, yang sedang kalian bangun dengan batu-batu luka kalian sendiri. Pelan-pelan, tapi pasti. Dan tak ada satupun pengkhianatan yang bisa menghentikan perempuan yang memilih untuk sembuh." Tepuk tangan bergema, tapi aku tak menangis. Tidak kali ini, aku hanya menunduk pelan dan menatap nama kecilku di panggung itu, Mira. Bukan lagi perempuan yang dipermalukan di depan seluruh kantor karena suami dan kakaknya berselingkuh. Tapi perempuan yang memilih tidak dikalahkan oleh apa. Pundot musim semi tahun itu datang dengan pelan, membawa aroma basah dari tanah yang lama tertutup hujan. Di halaman rumah kami yang kecil tapi nyaman, bunga-bunga mulai bermekaran. Saska sedang belajar menanam bibit bunga matahari yang kami beli dari toko kebun, dan Arif sedang memperbaiki pagar kayu di ujung taman. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi mereka. Dunia yang dulu kuanggap tak mungkin kutemukan kembali kini berada tepat di depan mataku. Dunia yang tidak sempurna, tapi penuh cinta. Dunia yang kami bangun bersama, batu demi batu, dengan tangan kami sendiri. Kafe kami kini telah berkembang. Kami membuka cabang kedua di kota sebelah, dan komunitas yang dulu kecil kini menjadi jaringan perempuan pengusaha mandiri yang saling mendukung satu sama lain. Mereka bukan hanya berbisnis, tapi juga menyembuhkan, menceritakan, menguatkan. Suatu malam, aku duduk bersama Saska di kamarnya. Dia sudah hampir 9 tahun sekarang, lebih cerewet, lebih berani, dan sudah mulai membaca bukuku sendiri tanpa perlu dibacakan. Malam itu, dia menatapku dan bertanya dengan polosnya, "Mama, kalau waktu itu Mama nggak berani melawan Papa Bayu dan Tante Rina, kira-kira aku bakal punya mama yang ini nggak?" Aku tertegun, lalu tersenyum kecil. "Mungkin tidak, Nak. Tapi, Mama percaya jalan Tuhan selalu mengantar kita ke tempat yang seharusnya. Dan kamu adalah jawaban dari banyak pertanyaan Mama dulu." Dia tersenyum dan memelukku erat. Dalam pelukan itu aku sadar, semua luka, semua air mata, semua rasa malu dan kehancuran yang dulu ku bawa, kini sudah berganti jadi pelukan hangat anak yang memanggilku Mama. Dan di ruang tamu malam itu, Arif duduk membaca ulang bukuku, seperti ia selalu lakukan saat ingin mencari inspirasi. Dia menatapku dan berkata, "Aku rasa, kamu sudah bukan cuma sembuh, Mira. Kamu sudah tumbuh." Aku mengangguk, menatap langit malam dari jendela. Dulu aku takut pada malam, karena disitulah aku merasa sendiri, hancur, tak berdaya. Tapi kini, malam seperti ini terasa seperti pelukan. Gelap, tapi tenang. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis kalimat terakhir di buku keduaku. Judulnya, Belum Kupikirkan. Tapi aku tahu ini akan jadi penutup dari perjalanan panjang yang pernah kulalui. Aku bukan korban. Aku bukan juga pemenang. Aku hanyalah perempuan yang memilih untuk tidak berhenti. Dan ternyata, itu cukup untuk mengubah seluruh hidupku.
Ketika aku menutup buku harian itu, aku tahu. Ini adalah akhir dari sebuah kisah yang pernah dimulai dengan air mata di ruang rapat kantor. Tapi ini juga awal dari cerita baru. Cerita tentang cinta yang sehat, tentang keluarga yang dipilih, tentang keberanian untuk sembuh, meski semuanya dulu terasa hancur. Aku merebahkan diri di tempat tidur, di antara Saska yang sudah terlelap dan Arif yang membisikkan doa kecil sebelum memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar bisa berkata, aku bahagia, aku utuh, aku pulang.